내가 너무 나빠서 네 맘을 전부 빼앗고 싶어져. Don't you worry. 어느새 네가 내 세상을 가지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan proyek tentang pet shop dan penitipan hewan Mayo versi 20 multi-currency. Dengan nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Almira Nur Amanda, yang kedua ada Anissa Saputri, yang ketiga ada Intan Ayu Winarno, yang keempat dengan saya sendiri Kristina Putri. Yang pertama, kami akan menjelaskan data perusahaan, informasi perusahaan dengan nama Meo Pet Shop dan penitipan hewan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan penjualan barang yang memperoleh pendapatan dengan cara menjual kebutuhan hewan dan penitipan hewan. Pada bulan Januari 2018, perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan yang semula manual menjadi komputerisasi dengan menggunakan Mayo Premier versi 20 dengan nama perusahaan Meo Pet Shop, alamat Jalan Raya Bogor, nomor 8 Bogor, Kota Bogor, Negara Indonesia dengan nomor telepon 021 1300 4566 dengan nomor faks 021 1300 4567 dengan email meopetshop@gmail.com. Selanjutnya, kebijakan perusahaan yang kita buat, periode akuntansi dimulai dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Conversion months atau bisa disebut dengan bulan transaksi dimulai dengan Januari 2018. Daftar perkiraan melalui proses import account dari file yang sudah disediakan dengan nama account list txt. Ini berbentuk notepad tapi kita seperti ini akun kita pakai. Menggunakan mata uang rupiah dan dolar USD. Exchange rate-nya untuk mata uang USD sebesar 13.000. Pengeluaran lebih dari 7 juta menggunakan Bank Mandiri. Format tanggal, day, month, and years. Menggunakan satuan piece dan paket. Bank USD digunakan untuk pembayaran hutang usaha USD dan piutang usaha USD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian langkah-langkah di ABSS Mayo versi 20. Ini langkah untuk penyelesaiannya di ABSS-nya. Kita pilih Mayo Accounting versi 20 ya. Jangan lupa untuk membukanya, pilih Mayopnya Accounting versi 20 dan klik 2 kali ya. Terus nanti muncul jendela Mayopnya seperti ini. Nah, setelah itu, karena kita membuat perusahaan baru, maka kita dengan cara klik menu Create. Setelah itu, bakalan muncul jendela seperti ini, Welcome to ABSS. Kita klik Next. Setelah itu, isi company name sesuai nama perusahaan yang diinginkan. Karena nama perusahaan Meo Pet Shop, kita tulis Meo Pet Shop. Dengan addressnya sesuai yang tadi ya, Jalan Raya Bogor nomor 8 Bogor. Phone numbernya 021 1300 4566. Fax numbernya sama ya, perbedaannya hanya di bagian number belakangnya saja. Email addressnya jangan lupa. Nah, apabila sudah sesuai dengan nama perusahaan yang kita buat, selanjutnya kita klik next. Seperti ini tampilan jendelanya. Company File Assistant, karena sesuai ya,
Jangan lupa untuk perhatikan tahunnya. Ini last month-nya, bulan Desember. Conversi months, untuk yang pertamanya bulan apa, kita klik Januari. Untuk number of accounting periodenya, kita pilih, jangan lupa untuk tahunnya kita ubah dulu ya, 2018 sesuai ketentuan yang ada di perusahaannya. Ini nomor accountingnya tetap 12, kita klik next. Nah, nanti ada konfirmasi seperti ini. Kita lanjut lagi, klik next. Nah, nanti muncul tampilan jendela New Company File Assistant. Pilih option yang kedua karena akunnya menggunakan fasilitas import akun. Kita klik yang kedua. Karena ini kita ada 3 pilihan, kita klik yang kedua ya. Kita menggunakan fasilitas import yang kedua, di mana akun yang akan digunakan telah disediakan di dalam satu file text. Kita klik next. Jangan lupa untuk ubah nama simpan datanya mau di mana, misalkan ingin mengubahnya di data D atau di C, terserah yang kita inginkan. Setelah itu kita klik next. Kita tunggu. Nah, nanti muncul jendela seperti ini. Nanti klik yang Company Center. Nah, sudah ada tampilannya untuk Menjelaskan penyelesaian yang data perusahaan tadi di ABSS-nya. Selanjutnya ada daftar mata uang dan setup multi-currency. Saat membuat file baru, fasilitas multi-currency tidak langsung diaktifkan oleh Mayop Premier. Untuk mengaktifkan fungsi multi-currency pada Mayop dengan cara pada bagian tab System, pilih Idle in Multiple Currency yang ada di ABSS Mayopnya. Untuk penyelesaiannya kita buka Mayop ABSS-nya. selanjutnya, yaitu sesuai ketentuan tadi, setup multi, idealnya, preference-nya diganti atau kita tambahkan. Nah, pertama kita pilih setup, pilih yang preference, idealnya, jangan lupa untuk di checklist ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, caranya seperti ini. Kita klik checklist, muncul, kita klik OK. Setelah itu dia otomatis checklist, kita OK kan. Setelah itu untuk yang mata uangnya, kita pilih list, pilih currency, untuk mengubah mata uang dolarnya. Ini diedit. Ini currency kodenya diganti ya, menjadi IDR, menjadi rupiah. Untuk rate-nya tetap ya, currency simbolnya menjadi RP. Kita klik OK. Nah, menjadi rupiah kan. Setelah itu, apabila banyak seperti ini mata uangnya, kita bisa klik kanan, kita bisa pilih delete currency yang kita tidak perlukan, atau enggak kita bisa klik new untuk dolarnya dengan kode USD, enter dengan namanya United States Dollar. Rate-nya jangan lupa diganti menjadi 13.000. Nah, currency simbolnya juga diganti menjadi US dollar. Muncul seperti ini. Kita klik OK. Setelah itu kita close.
Setelah penyelesaian ABSS yang multi currency-nya itu, selanjutnya ada setup account, kita membuat akun baru dan ubah data akun. Yang membuat akun barunya itu seperti yang ada di sini, ada kas, bank, trade debtor, trade creditor. Tapi saya akan kasih contoh dengan yang kas, membuat akun kas, dan merubah data akun. Setelah ini, kita akan membuka ABSS-nya untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah selanjutnya membuat akun baru dengan mata uang asing, USD. Jangan lupa klik akun, pilih akun list. Kemudian karena saya sudah membuatnya, nah sini sudah ada ya kas USD-nya. Jangan lupa pilih detail akun. Setelah itu akun tipenya bank, akun numbernya sesuai yang tadi ya. Di enter dengan nama akunnya kas USD. Setelah itu kita klik OK. Ini sebagai contohnya ya, salah satu. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita close, habis itu selesaikan membuat akun barunya. Setelah itu kita klik close. Selanjutnya cara merubah akun. Karena di sini merubah data akun, kita klik yang kas USD exchange-nya. Kita pilih klik edit. Setelah itu akun tipenya diganti menjadi bank. Nah, setelah itu kita klik OK. Jangan lupa caranya sama ya yang selanjutnya untuk membuat akun baru atau merubah data akun. Setelah itu kita close. Selesai membuat akun baru dan mengubah data akun, selanjutnya ada mengimport account. Untuk mempercepat proses pembuatan akun, baik header maupun detail, bisa dilakukan dengan cara melakukan import dari file yang sudah disediakan. Langsung ke ABSS. Selanjutnya, cara penyelesaian import akun. Yang pertama kita klik new file. Kita cari import akun. Setelah itu pilih yang account information, account information. Setelah itu yang duplikat recordnya diganti jadi update exciting record. Setelah itu klik continue. Cari letak daftar akun, nama file yang sudah diinfokan. Itu akun list, kita klik open. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita klik agar muncul. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita klik import. Nanti muncul seperti ini. Catatan untuk melihat log catatan hasil import di folder yang sama, data mayop yang ditempatkan ya. Kalau ingin melihatnya. Nah, ini sesuai ya. Saya simpan, kita klik OK. Klik OK. Oke, selesai. Setelah mengimport account selesai dari ABSS-nya, selanjutnya kita akan melakukan langkah setup link account, dan banking account, setup IDL link account, setup USD link account, setup pajak link account. Nah, ini yang kita pakai. Selanjutnya, kita akan membuka ABSS-nya untuk cara penyelesaian setup link account dan banking account. Selanjutnya yaitu setup link account dan banking account. Kita pilih menu setup. Setelah itu pilih yang link account, banking account, kita klik. Setelah itu muncul seperti ini, sesuai dengan ketentuannya ya. Perusahaan yang kita buat. Kita klik OK. Setelah itu, untuk setup IDL linked akunnya, kita klik list. Kita pilih currency yang rupiah. Nah,
Setelah itu kita edit. Kita pilih yang kedua yaitu Resable Account. Jangan lupa yang bagian Resable Account-nya, 2 ini di checklist. Terus dengan number account-nya seperti ini. Setelah itu sama dengan Payable Account-nya juga. Hanya 2 yang di checklist. Dengan nomor akun seperti ini juga. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk yang USD-nya juga sama. Klik edit. Maaf, ini seperti ini. Setelah itu Resable Account. Resable account-nya 3 yang di checklist. Ketentuannya seperti ini. Payable account-nya tidak ada yang di checklist ya. Hanya yang bagian Disable account. Payable-nya ketentuannya hanya yang di atas. Jadi yang di bawahnya tidak di checklist. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah selesai kita close. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian setup pajak. Kita pilih bar list, text code, entity. Nah, karena kita sudah membuatnya, kita text code-nya diganti menjadi entity, description-nya menjadi non-textable, text type-nya jadi sales type, dengan link akunnya, pajak masukan. Setelah itu kita klik OK. Setelah selesai penyelesaian yang ada di ABSS-nya, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang setup jobs, kategoris, dan price level. Yang pertama, di dalam daftar jobs ini terdapat job number P dan J dengan job name-nya. P berarti produk, J berarti jasa. Lalu ada daftar kategoris dengan kategoris ID L dan O. L berarti lokal dan O berarti overseas. Lalu yang ketiga ada daftar price level dengan price ID A dan B. Lalu dengan price name-nya A yaitu IDR dan B yaitu USD. Lalu langsung masuk saja ke dalam aplikasi ABSS-nya untuk men-setup jobs, kategoris, dan harga. Jobs oleh MIOB ini diartikan sebagai bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas jobs ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisa laba atau rugi atas bagian pekerjaan. Di sini kita akan men-set up jobs, kategoris, dan harga. Caranya yaitu dengan memilih menulis, lalu jobs. Di sini sudah tertera jasa dan produk yang sudah kami buat pada perusahaan kami. Jadi untuk membuatnya yaitu klik new, lalu di sini pilih huruf C atau P bisa, dan jika di enter di dalam job name ini akan menampilkan kolom lagi dengan penjelasannya. Misalkan produk berarti di sininya produk dan di sininya P. Tidak bisa diinput lagi karena sudah ada ya tadi. Bisa kita lihat di sini. Untuk jasanya job numbernya J, name-nya jasa, lalu begitu pula dengan job numbernya P, name-nya itu produk. Setelah membuat job ini jasa dan produk, setelah selesai kita close. Lalu untuk men-set kategorisnya sama seperti tadi, kurang lebih kita memilih menulis, lalu memilih kategoris, lalu new. Di sini sudah ada L dan O untuk kategori ID-nya seperti di soal sebelumnya, dan dengan namanya L yang berarti lokal dan O yaitu overseas. Nah, untuk membuatnya klik new, kategori ID-nya misalkan L. Tidak bisa karena sudah dipakai tadi. Jadi semisal di enter, maka kategori name-nya di sini akan kita ketikkan dengan lokal.
sama seperti overseas ini. Kita ketik O pada kategori ID-nya, lalu pada bagian name-nya yaitu overseas. Setelah membuat kategorinya, lalu kita close. Setelah kita close, kita akan men-set up price levelnya. Caranya yaitu dengan memilih menulis, lalu custom list dan field name, lalu price level. Di sini seperti soal tadi sudah tertera name of price level A dan name of price level B. Kita hanya menggunakan dua pada level A ini, yaitu IDR, dan pada level B ini yaitu USD. Jika sudah selesai, kita pilih OK. Nah, begitulah cara untuk men-setup job categories dan price level. Selanjutnya ada setup opening balance. Di sini terdapat neraca saldo dari Mio Pet Shop dengan periode per 31 Januari 2018. Di sini terdapat akun name yaitu kas, bank, piutang usaha, trade debt store, bank mandiri, kas, perlengkapan hewan, dan seterusnya sampai dengan nomor akun 3/2000. Di sini terdapat akun beserta exchange-nya, seperti contohnya di kas USD ini dengan 430 US dollar, lalu di exchange ke IDR menjadi 5.589.570 rupiah. Begitupun dengan seterusnya di bank USD di exchange dari US dollar kepada IDR atau rupiah, lalu menjadi seperti ini, sama seperti trade debt store dan trade creditors-nya juga. Nanti pada saat pengisian di dalam ABSS-nya akan disamakan seperti akun name di neraca saldo dengan opening balance seperti pada slide ini. Langsung saja kita masuk ke ABSS-nya untuk men-setup opening balance. Seperti yang sudah kita lihat pada neraca saldo di slide tadi, beserta akun name, nomor akun, dan opening balance-nya. Untuk penyelesaiannya, kita memilih menu setup, balances, lalu akun opening balances. Di sini sudah tertera yang sudah diisikan sebelumnya pada perusahaan kami, sama seperti apa yang sudah tertera di slide tadi, dari kas USD sampai prive pemilik. Di sini seperti yang sudah kita ketahui pada sebelumnya, akun dengan mata uang asing diisikan sebesar nilai mata uang asing, maka oleh MIOB-nya akan dihitung sebesar nilai exchange-nya dari kurs yang diisi di menu list currencies. Lalu untuk masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain, misalnya untuk perkiraan akumulasi penyusutan, potongan, retur, dan prive. Pada akun opening balances di sini kita bisa lihat kas USD yang di exchange dari USD menjadi IDR. Jadi MIOB-nya akan otomatis meng-exchange dari 430 US dollar menjadi 5.589.570 rupiah. Sama seperti pada bank USD akan di-exchange juga menjadi IDR. Lalu untuk trade debt store-nya juga akan di-exchange menjadi seperti ini. Lalu untuk trade creditors-nya juga sama, di-exchange dari USD menjadi IDR. Kita isikan semuanya sama seperti neraca saldo pada slide tadi sampai prive pemilik. Lalu amount left to be allocated-nya harus 0 rupiah ya, yang berarti balance. Jika sudah selesai, kita klik OK.
Jadi begitulah cara untuk men-setup akun opening balance. Selanjutnya ada setup card list. Setup card list currency USD dengan card type customer dan supplier. Customer yang pertama dengan nama Anissa, country-nya Indonesia. Yang kedua Kelly, country-nya Amerika Serikat. Lalu supplier ada PT Ayu, country-nya Indonesia, dan Zafran, country-nya Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada setup card list currency IDR dengan card type customer, supplier, dan employee. Dengan nama customer pertama yaitu Sabrina, country Indonesia. Di sini country Indonesia semua karena di sini setup card list currency untuk IDR. Jadi otomatis country-nya itu Indonesia semua. Customer yang kedua ada PT Merdeka, supplier ada PT Viva dan PT Global, employee Rahma dan Fahri. Kita langsung masuk saja kepada ABSS-nya untuk men-setup card list. Yang pertama kita akan men-setup card list currency USD dengan card type customer. Kita pilih saja card file, lalu pilih card list. Pada all cards ini, pada tab all cards ini kita sudah melihat list customer dan supplier yang sudah kami input sebelumnya pada perusahaan kami. Lalu bagaimana cara membuatnya? Misalkan kita contohkan yaitu Anissa. Kita memilih new, tab new. Lalu di sini card type-nya sudah customer ya. Kita ketikkan contohnya yaitu Anissa. Kita enter. Lalu sudah di currency-nya kita ubah menjadi USD, use currency, sudah berubah menjadi USD. Lalu selanjutnya kita pilih country-nya yaitu Indonesia. Sudah selesai. Di bagian profilnya kita akan masuk ke dalam tab selling detail. Di selling detail ini kita akan mengubah data untuk item price levelnya menjadi USD seperti ini. Lalu untuk text code-nya menjadi PPN dan freight text code-nya yaitu NT. Sudah seperti ini. Sudah di setup semua. Lalu setelah menjadi USD, untuk memastikan balance-nya USD dan kredit limitnya juga USD, kita langsung saja klik OK. Ini jadi ada dua karena saya mencontohkan untuk Anissa tadi pada bagian customer. Karena yang betulnya Anissa yang ini, jadi kita hapus saja, klik cut. Kira-kira begitu cara membuat list customer yang bernama Anissa tadi. Lalu selanjutnya untuk data supplier, kita klik new. Untuk klik new ini kita pada bagian profile kita ubah jadi supplier. Lalu misalkan kita masukkan yaitu PT Ayu. Kita enter. Di sini kita ubah juga currency-nya menjadi USD. Sudah berubah menjadi USD. Lalu country-nya yaitu Indonesia. Sudah. Lalu pada tab buying details kita mengubah data text code-nya menjadi PPN, use text code. Oke. Untuk price text code-nya kita ubah menjadi NT atau non taxable. Sudah selesai semuanya. Kita pastikan semuanya USD.
langsung saja kita klik OK. Kita hapus yang sudah kita buat tadi karena itu merupakan contoh untuk membuat data suppliernya. Kita hapus, klik kanan lalu delete card. Nanti akan jadi seperti ini pada bagian yang sudah benarnya. Kita lakukan hal yang sama dengan list customer dan list supplier yang lainnya. Jika sudah, akan muncul list seperti ini dengan name, card ID, type, dan current balance-nya nanti akan diisikan juga, maka akan muncul di sininya seperti ini. Kita bisa pilih all cards ini untuk melihat keseluruhan. Lalu jika kita akan melihat customernya saja, kita klik saja customernya. Lalu jika ingin melihat suppliernya, kita lihat saja di bagian tab supplier. Jika sudah, kita close. Begitulah cara men-setup customer dan supplier. Lalu jika tadi kita sudah men-setup catalyst currency untuk USD, sekarang kita akan men-setup catalyst currency untuk IDR. Caranya sama seperti tadi, kita pilih menu card file, lalu card list. Pada OCADS ini sudah ada ya Sabrina, tapi kita akan membuat baru untuk mencontohkan bagaimana cara membuatnya. Kita klik new, kita pilih di sini customer, card type-nya sudah customer, lalu dengan name-nya yaitu Sabrina. Kita ketikkan Sabrina, enter. Lalu untuk country-nya kita isikan Indonesia. Setelah itu untuk currency-nya kita tidak ubah karena ini untuk currency IDR, jadi sudah benar. Lalu kita klik tab selling details-nya untuk mengubah item price level-nya menjadi IDR. Lalu text code-nya yaitu PPN, use text code. Lalu write text code-nya yaitu NT. Sudah benar semua. Lalu kita klik OK. Akan jadi dua seperti ini karena tadi kita sudah membuat sebelumnya. Kita hapus saja salah satu yang baru kita buat tadi karena itu memang untuk contoh saja. Kita delete, maka akan jadi seperti ini. Lalu bagaimana cara untuk membuat suppliernya? Kita sama seperti tadi, new, klik new, lalu card type-nya yaitu supplier. Lalu kita klik di sini, ketikkan di sini. Contohnya yaitu PT Viva. PT Viva, kita enter. Currency-nya sudah IDR. Tidak usah diubah lagi. Lalu buying details-nya kita ubah menjadi sama seperti tadi. Text code-nya kita ubah menjadi PPN. Lalu untuk write text code-nya NT juga. Sudah selesai seperti ini, sudah sama. Lalu klik OK. Maka akan jadi dua seperti ini karena ini memang contoh. Lalu kita hapus saja contohnya. Oke. Lalu untuk data employee, klik new, kita ubah menjadi employee. Pada tab profile ini sudah sesuai semua. Kita ketika namanya yaitu contohnya Rahma. Kita enter. Oke.
currency-nya itu IDR, sudah sama. Lalu country-nya itu Indonesia, sudah sama semua. Rahma Indonesia, lalu IDR, kita klik OK saja, lalu akan menjadi 2 seperti ini. Karena tadi hanya contoh, kita hapus saja salah satunya. Oke, kira-kira seperti itu cara men-setup card list untuk currency IDR, USD dan IDR. Kita close saja. Lalu selanjutnya itu setup customer balance. Setup saldo awal customer USD dan setup saldo awal customer IDR. Yang pertama yaitu untuk USD dengan nama Anissa, jobnya P atau produk, kategorinya L atau lokal, opening balance-nya yaitu 50 US dollar dengan nomor invoice ENV01. Lalu yang kedua ada Kelly dengan jobnya J atau jasa, kategorinya O atau overseas dengan opening balance sebesar 50 US dollar dan nomor invoice-nya yaitu ENV02. Lalu selanjutnya untuk setup saldo awal customer IDR, yang pertama dengan nama Sabrina, jobnya itu P atau produk, kategorinya L atau lokal, lalu opening balance-nya sebesar Rp500.000 dan nomor invoice-nya itu ENV03. Lalu yang kedua ada PT Merdeka, jobnya itu produk, kategorinya yaitu L atau lokal, opening balance-nya sebesar Rp1.000.000 dengan nomor invoice yaitu INV04. Langsung saja kita masuk ke ABSS-nya. Untuk men-setup customer balance, kita pilih menu setup, balances, lalu customer balances. Karena di sini kita pertama yaitu untuk men-setup saldo awal customer USD, kita ganti currency-nya menjadi USD, use currency. Di sini sudah ada Anissa dan Kelly karena sebelumnya sudah di-input. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput customer balance yang baru dengan nama Anissa sebagai contohnya. Pertama kita klik add cell, lalu customer name-nya kita isikan yaitu Anissa, kita enter. Lalu untuk kategorinya itu L atau lokal, use kategori, lalu jobnya yaitu P atau produk, use job, lalu isikan sesuai soal tadi. Total includex-nya yaitu 50 US dollar dengan tax code-nya yaitu NT atau non taxable. Kita pilih use tax code. Lalu date-nya sudah disesuaikan ya, tanggal 31 bulan 12 2017 dengan invoice-nya yaitu INV 01. Pastikan semuanya sudah terisi seperti disamakan dengan soal. Lalu jika sudah, maka kita akan klik record. Karena ini hanya contoh saja, karena Anissa sebelumnya sudah dibuat, kita cancel saja. Begitulah kira-kira cara membuat customer balance yang baru. Nanti akan menjadi seperti di sini Anissa dan Kelly, sama seperti cara pengisiannya seperti Anissa tadi. Langsung kita close saja jika sudah selesai. Jika tadi kita sudah men-setup saldo awal customer untuk currency USD, sekarang kita akan men-setup saldo awal customer untuk IDR. Caranya yaitu sama seperti tadi, klik menu setup, lalu balances, lalu customer balance. Di sini karena untuk IDR kita ubah currency yang menjadi IDR, sudah sama. Lalu di sini sudah tertera list customer name-nya yaitu PT Merdeka dan Sabrina.
karena sebelumnya kita sudah membuat dan menginput. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat customer balance untuk currency IDR yang baru dengan cara klik add cell, lalu ketikkan di sini Sabrina dengan kategorinya yaitu L atau lokal, jobnya yaitu P atau produk, lalu kita isikan total including tax-nya yaitu Rp500.000. Oke, dengan tax code-nya sama seperti tadi yaitu NT atau non taxable. Tanggalnya disesuaikan dengan soal yaitu tanggal 31 bulan 12 2017 dengan invoice-nya yaitu INV 03. Pastikan semuanya sudah terisi sama seperti soal. Lalu jika sudah terisi semua, maka kita bisa klik record. Tapi karena di sini saya hanya mencontohkan saja karena sudah dibuat sebelumnya, maka saya klik cancel di sini. Nanti akan menjadi seperti ini. Pada list customer name-nya ada Sabrina dan Merdeka, PT Merdeka. Jika sudah terbuat seperti ini, kita close saja. Lalu ada setup supplier balance. Setup saldo awal supplier USD dengan card type-nya yaitu supplier, namanya yaitu PT Ayu, jobnya P atau produk, kategorinya L atau lokal dengan opening balance $123 dengan nomor invoice yaitu INV 01. Yang kedua ada Zafran dengan jobnya yaitu J atau jasa, kategorinya yaitu O atau overseas dengan opening balance $177 dengan nomor invoice-nya yaitu INV 02. Lalu yang kedua ada setup saldo awal supplier IDR dengan card type-nya supplier juga dengan nama PT Viva, jobnya yaitu P atau produk, kategorinya yaitu L atau lokal, opening balance-nya Rp8 juta dengan nomor invoice INV 03. Lalu ada di bagian supplier juga yaitu PT Global, jobnya produk P atau produk, kategorinya L atau overseas dengan opening balance-nya yaitu Rp12 juta dengan nomor invoice INV 04. Langsung saja kita masuk ke ABSS-nya untuk men-setup supplier balance. Yang pertama kita akan men-setup saldo awal supplier untuk USD dengan penyelesaiannya yaitu pilih menu setup, lalu balance, supplier balance. Karena currency-nya USD, kita ubah currency di sini menjadi USD. Use currency. Sudah tertera PT Ayu dan Zafran karena sudah diinput sebelumnya. Maka di sini saya akan mencontohkan cara membuat supplier balance yang baru dengan cara add purchase. Di sini kita akan mengambil contoh dengan supplier name-nya yaitu PT Ayu. Enter. Lalu ganti dan isikan semuanya, kategorinya yaitu L atau lokal, jobnya yaitu P atau produk, dengan total including tax-nya yaitu $123, dengan tax code-nya sama yaitu NT. Use tax code. Di sini sesuaikan juga tanggalnya menjadi tanggal 31 bulan 12. Tanggal 31 bulan 12 2017. Pastikan semuanya sama seperti di soal. Lalu dengan PO-nya yaitu INV 01. Pastikan semuanya sudah terisi dengan benar.
Lalu kita bisa klik record di sini, tapi karena ini hanya contoh saja, maka di sini saya akan klik cancel. Kira-kira begitu cara mengisikan atau membuat supplier balance yang baru. Akan menjadi seperti ini. PT Ayu sama seperti Zafran juga diisikan seperti PT Ayu tadi. Lalu selanjutnya kita akan men-setup saldo awal supplier untuk IDR. Kita ubah currency-nya menjadi IDR, use currency. Sudah tertera juga PT Global dan Viva karena sebelumnya sudah di-input. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat supplier balance yang baru dengan currency IDR. Langsung saja klik add purchase. Supplier name-nya yaitu kita ambil contoh saja PT Viva. Klik enter, lalu sesuaikan dengan soal dengan kategorinya yaitu L atau lokal, jobnya yaitu P atau produk, lalu dengan total including tax-nya yaitu 8 juta rupiah, dengan tax code-nya yaitu NT. Jika sudah, sesuaikan juga tanggalnya, tanggal 31 bulan 12 2017, dengan PO-nya yaitu INP 03. Pastikan semuanya sama seperti di soal. Kategorinya itu L atau lokal. Jika sudah sama semua, kita bisa langsung saja klik record, tapi karena ini hanya contoh saja, untuk mencontohkan bagaimana cara membuat supplier balance yang baru, karena sudah dibuat sebelumnya, maka saya akan klik cancel saja. Nanti akan menjadi seperti ini, PT Viva dan PT Global, sama cara pembuatannya seperti pada PT Viva tadi. Jika sudah terisi semua, kita klik close. Begitu cara untuk men-setup saldo awal supplier USD dan ID. Setup persediaan. Setup item list barang dengan kode P001 sampai P006 dengan nama barang klasik, Proplan, Mio, Bolt, Royal Canin, dan Equilibrio. Dengan satuannya yaitu PC semua. Harganya terdapat ada IDR dan USD. Lalu ada setup item list jasa dengan kode J001 sampai J008 dengan nama barang yaitu penitipan harian, penitipan bulanan, penitipan mingguan untuk perlengkapan penitipan, dan untuk perlengkapan hewannya yaitu dry bath, wet bath, suntik vitamin, suntik vaksin, dan grooming. Satuannya itu paket. Harganya sudah terdapat dalam IDR dan USD. Setup opening balance inventory dengan kode P001 sampai P006 dengan nama barang klasik, Proplan, Mio, Bolt, Royal Canin, Equilibrio, dengan kuantitinya sudah tertera di sini beserta HPP-nya dan jumlahnya, lalu kategorinya L semua atau lokal dengan total yaitu Rp44.980.000. Langsung saja kita masuk ke ABSS-nya untuk men-setup persediaan atau inventory yang merupakan alokasi total persediaan yang telah diinput di akun opening balance. Oleh karena itu, total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal persediaan di akun opening balance. Yang pertama, kita akan men-setup item list dengan cara memilih mode inventory, lalu pilih item list, lalu klik new. Tetapi karena di sini sebelumnya sudah diinput, kita ambil contoh yaitu P001 yaitu klasik. Pada bagian profile di item information, kita isikan P001 sesuai dengan soal dengan nama klasik, beserta checklist I buy this item, I sell this item, I inventory this item.
dengan mengkaitkan akunnya dengan HPP produk, penjualan barang dagang, dan persediaan barang dagang dengan kode nomor akun seperti tertera di sini 5.000, lalu 4.000 untuk penjualan barang dagang, lalu 1130 untuk persediaan barang dagang bis akun. Lalu pada buying detailsnya buying unit of measure-nya pieces, lalu number of item per buying unitnya 1. Pada tab selling detailsnya kita pilih best selling price-nya kita isikan menjadi Rp91.000 dengan selling unit of measure-nya pieces, number of items per selling unitnya 1, dengan tax code when sold-nya yaitu NT atau non taxable. Lalu di sini akan otomatis dari IDR menjadi USD yaitu 91.000 IDR menjadi 7 US dollar. Jika sudah selesai semua, lalu klik OK. Seperti ini akan menjadi seperti ini, dan kita bisa melakukan langkah-langkah yang sama untuk persediaan barang dagang yang lainnya. Selanjutnya untuk jasa, pada jasa ini kita ambil contoh yaitu penitipan harian. Kita ambil contoh penitipan harian, harusnya diklik new, tapi karena di sini sudah ada, saya akan klik edit saja, karena akan menampilkan item information juga sama seperti pada saat membuat baru. Item numbernya diisi dengan sesuai dengan soal J001 dengan nama penitipan harian. Di checklist pada bagian I buy this item dan I sell this item dengan expense account for tracking cost-nya 5.2000 yaitu HPP jasa, lalu income account for tracking sales-nya yaitu 41110 untuk pendapatan jasa. Lalu di buying detailsnya, selling detailsnya, best selling price-nya kita isikan dengan jumlah Rp117.000 dengan tax code when sold-nya NT seperti di soal ya. Lalu selling unit of measure-nya paket sama seperti di soal juga. Lalu di sini sudah akan otomatis karena best selling price-nya 117.000 pada US dollar akan menjadi 9 dolar, 9 US dollar. Jika sudah, klik OK. Jika sudah terisi, lakukan hal yang sama pada jasa yang lainnya. Nanti jika sudah terisi semua, pada bagian all items ini akan muncul list seperti ini. Kira-kira begitu cara untuk mengisi persediaan barang dagang dan jasa. Lalu selanjutnya yaitu setup opening balance inventory dengan cara memilih mode inventory, lalu memilih count inventory. Akan tampil jendela count inventory, ketikkan jumlah kuantitas setiap barang pada kolom counted seperti ini. Pastikan item number dan item name-nya sudah sesuai dan sama dengan soal pada slide tadi. Jika sudah diisi semua, harusnya kita mengklik adjust inventory, tetapi karena sudah dilakukan sebelumnya, maka saya akan menampilkan hasilnya akan menjadi seperti ini. Klik adjust inventory, akan tampil jendela default expense account. Pilihan ini bisa dikosongkan, lalu klik continue, kemudian klik opening balance seperti ini. Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom akun seperti ini. Setelah itu
Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom akun. Jika sudah, kita bisa menekan Ctrl R pada keyboard untuk melihat efek jurnal dari adjust inventory di atas. Setelah itu, klik OK, lalu klik record. Begitu kira-kira cara untuk men-set up opening balance inventory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Saputri akan menjelaskan dokumen transaksi. Yang pertama ada dokumen transaksi 1 pada tanggal 1 Januari 2018 dengan nomor transaksi KM001, bukti penerimaan kas yang diterima dari Kelly dengan jumlah $50, keterangannya pelunasan faktur invoice 02 tertanggal 31 Desember 2017. Berikut penyelesaian dokumen transaksi 1. Yang pertama kita ke sales, lalu receive payment, terus deposito akunnya ganti jadi bank USD, customernya pilih Kelly. Setelah semua transaksi diisi, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita oke. Dokumen transaksi 2, nota kontan terjadi pada tanggal 2 Januari 2018 dengan nomor transaksi KN001 dengan termin COD kepada Sabrina dengan jumlah Rp408.200 dengan perincian sebagai berikut. 1 dry bed dengan harga Rp65.000 dan total harganya Rp65.000. 3 proplan dengan harga Rp104.000 dengan total harga Rp312.000 dan PPN-nya Rp31.200 menjadi Rp343.200 dan dijumlahkan menjadi Rp408.200. Untuk penyelesaian dokumen 2, kita ke sales, lalu ke enter sales. Semua transaksi diisi ke tab ini. Jika sudah, tampilan akan seperti ini. Pada dokumen transaksi 3 dengan nomor transaksi KK003 pada tanggal 3 Januari 2018, bukti pengeluaran kas dibayar kepada PT Global dengan jumlah Rp12 juta, keterangan pelunasan faktur invoice 04 tertanggal 31 Desember 2017. Penyelesaian dokumen transaksi 3. Yang pertama kita ke purchase, lalu ke pay bills, isi semua transaksi yang ada di dokumen 3. Jika sudah, lalu record dan tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini dengan out of balance-nya itu 0. Dokumen transaksi 4, adanya faktur pada tanggal 4 Januari 2018 dengan nomor transaksi FJ001 dengan termin 2/10 N/30 dengan jumlah Rp17.875.000, rincian sebagai berikut. 100 MO dengan harga Rp52.000 dengan total Rp5.200.000 dan PPN-nya 520 dengan jumlah Rp5.720.000 dan 100 Royal Canin dengan harga Rp78.000 dengan total Rp7.800.000 dan PPN 780 dan jumlah Rp8.580.000 dan 50 Equilibrio dengan harga Rp65.000, total harga Rp3.250.000 dan PPN Rp325.000 dengan jumlah Rp3.575.000. Pada penyelesaian dokumen 4, yang pertama kita ke sales, lalu ke enter sales. Tampilan kosong ini kita isi dengan dokumen transaksi 4 jika sudah record. Jika sudah di-record, tampilan akan seperti ini. Nah, dokumen transaksi 5
faktur tanggal 5 Januari 2018 dengan nomor transaksi FJ002 dengan termin 2/10 N/30 kepada Anissa dengan jumlah $1.117 sebagai rincian sebagai berikut: 45 klasik dengan harga $7, total harga $315 dengan PPN $30 dengan jumlah $347, dan 80 propan dengan harga $8, total harga $640, PPN $64 dan jumlah $704, 20 blot harga $3, total harga $60, PPN $6 dengan jumlah $66, dan jumlah $1.117. Pada penyelesaian dokumen 5, kita ke sales, lalu ke enter sales, isi semua transaksi dokumen 5, jika sudah record, lalu tampilan akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pada dokumen transaksi 6, nota kontan tanggal 6 Januari 2018 dengan nomor transaksi KN10 termin COD dari Jafran dengan jumlah $1.100 dengan keterangan 200 Royal Canin dengan harga $5 dengan total harga $1.000 dengan PPN $100 dengan jumlah $1.100. Penyelesaian dokumen transaksi 6, yang pertama kita ke purchase, lalu ke enter purchase, isi semua dokumen transaksi 5 jika sudah record, lalu jika sudah record tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Dokumen transaksi 7 pada tanggal 8 Januari 2018 dengan nomor transaksi KM002, bukti penerimaan kas diterima dari Sabrina dengan jumlah 500.000, keterangan pelunasan faktur invoice 03 tertanggal 31 Desember 2017. Pada penyelesaian dokumen 7, yang pertama kita ke sales, lalu ke received payment, jika sudah lalu isi semua dokumen transaksi 7 jika sudah record. Jika sudah di-record, tampilan akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Saya Almira Nur Amanda akan menjelaskan materi selanjutnya dokumen transaksi 8 yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2018 dengan nomor transaksi NK001 terminnya COD dibayarkan kepada Kelly sejumlah $17 dengan perincian sebagai berikut. Berikut cara pengerjaannya di aplikasi ABSS. Kita klik tab sales, kemudian pilih enter sales. Nanti di sini akan muncul invoice kosong. Kita tinggal isikan saja dokumen transaksi yang tadi ke dalam sini. Kemudian nanti tampilan akhirnya akan menjadi seperti ini. Balance-nya 0. Kemudian dokumen transaksi 9, nomor transaksinya KK004 pada tanggal 14 Januari 2018 dibayarkan kepada PT Ayu sebesar $123 atas pelunasan faktur invoice 01 tertanggal 31 Desember 2017. Kemudian cara pengerjaan di ABSS-nya, kita klik tab purchase, kemudian klik pay bills. Nanti di sini akan tampil halaman kosong lagi, kita tinggal isikan saja. Kita isikan dari data-data yang tadi ke dalam sini, kemudian nanti tampilan akhirnya akan menjadi seperti ini. Out of balance-nya 0. Kemudian selanjutnya ada dokumen transaksi 10. Di sini tanggal dilakukan pada tanggal 16 Januari 2018, nomor transaksinya NK01 dengan termin 2/10 N/30 telah mengkredit rekening untuk barang yang dikembalikan sebesar Rp858.000 dengan perincian sebagai berikut. Kemudian cara pengerjaan di ABSS-nya, kita klik tab
purchase, kemudian enter purchase. Nanti akan tampil halaman kosong seperti ini. Kita tinggal isikan saja transaksi tadi ke dalam sini. Kemudian nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Balance-nya 0. Ini minus karena tadi bentuknya retur penjualan. Selanjutnya dokumen transaksi 11 dengan nomor transaksi KM 005 tanggal 25 Januari 2018. Diterima dari Cantika sebesar 30 juta rupiah sebagai setoran penambah modal melalui Bank Mandiri. Kemudian pengerjaan di ABSS-nya kita klik tab banking, kemudian spend money. Nanti di sini akan tampil halaman kosong seperti ini. Kita tinggal memindahkannya saja dari bukti transaksi tadi ke dalam sini. Kemudian nanti tampilan akhirnya akan menjadi seperti ini. Out of balance-nya 0. Kemudian di dokumen transaksi 12 dengan nomor transaksi V001 pada tanggal 29 Januari 2018 dibayar kepada kantor PLN dengan jumlah 975 atas pembayaran rekening listrik dan air bulan Januari 2018. Cara pengerjaannya kita klik tab account, kemudian record journal entry. Nanti akan muncul tampilan kosong seperti ini, kita tinggal isikan saja di dalamnya seperti dokumen transaksi tadi. Kemudian nanti tampilannya akan menjadi seperti ini, out of balance-nya 0. Selanjutnya dokumen transaksi 13 dengan nomor transaksi KK007 pada tanggal 30 Januari 2018 dibayar kepada karyawan sebesar 7.500.000 atas pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2018 melalui kas. Kemudian cara pengerjaannya kita klik tab account, record journal entry. Nanti kita tinggal isikan saja di dalam sini. Nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Out of balance-nya 0. Selanjutnya dokumen transaksi 14 dengan nomor transaksi GJ001 pada tanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp100.000. Keterangannya penyusutan peralatan hewan Januari 2018. Pengerjaannya di dalam ABSS, kita klik account, kemudian record journal entry, nanti kita tinggal inputkan saja ke dalam halaman kosong ini. Kemudian nanti tampilan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini, out of balance-nya 0. Untuk melihat sales summary, kita klik tab sales, kemudian kita klik di sini ada sales summary. Kita pilih dari Januari sampai Desember. Kemudian kita display. Akan tampil seperti ini. Kemudian kita tutup saja. Kemudian untuk melihat purchase summary, kita klik tab purchase. Kemudian kita cari ada purchase summary di tab item. Kita pilih juga seperti tadi Januari 01 2018 sampai Desember. Kita display. Kemudian akan tampil seperti ini. Kita close saja. Selanjutnya kita akan melihat laporan hasil akhirnya di tab reports di bawah sini. Kemudian klik account. Kemudian kita lihat di sini ada standar balance sheet, kita klik. Dengan periodenya Januari dari tanggal 01 Januari 2018. Kita display.
balance sheet-nya akan tampil seperti ini. Kemudian kita close saja. Selanjutnya kita akan melihat profit loss dari perusahaan. Kita klik tab analis di bawah, kemudian klik profit and loss. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik net PL. Akan muncul diagram seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami oleh penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You make me feel so 숨을 내쉬고 battle like